Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya Guru Gembul debat lagi dengan Ustadz Nurdin. Dan Guru Gembul seperti ini ya, menurut beliau kalah debat ilmiah ini. Dan nanti kita akan melihat Habib Bahar bin Smith ya, ceramah marahi Kang Deddy Mulyadi. Mohon disimak, ini ilmu semua ya, Guru Gembul dan Habib Bahar. Oke, kita ke videonya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya sangat kecewa pada kesempatan kali ini. Kita berharap ada debat intelektual berbasis pada referensi dan argumentasi, tapi seperti Anda lihat, beliau tidak memaparkan satu referensi pun, baik dari tradisi kesarjanaan Islam maupun tradisi kesarjanaan Barat. Saya belum memaparkan semuanya, hadirin. Jadi saya agak kecewa ketika beliau menyebutkan itu kan dasarnya teologi. Loh, saya ini baca buku filsafat, sekolah jurusan filsafat 9 tahun. Mohon maaf Pak Guru Gembul, jangan sembarangan mentang-mentang bahasa Arab terus teologi begitu. Enggak. Kitab yang saya kutip itu judulnya, saudara-saudara sekalian, Falsafatuna. Beliau kan tadi bicara panjang lebar kemana-mana bahwa ngapain kita bicara Tuhan, Tuhan tuh haram didekati. Loh, teologi itu selama berabad-abad bikin karangan kitab ribuan jilid, terus ngapain itu? Mereka tahu Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak ada yang setara dengannya. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk memahami dan mengetahui, mengenal Allah berdasarkan petunjuk hukum-hukum rasional bersifat pasti dan wahyu yang terpercaya. Terpercaya loh ya, bukan hanya diklaim sebagai wahyu. Lihat, John Lennox punya buku namanya God's Undertaker. Saya bacakan teksnya. Ini kritik atas orang-orang ateis yang mengatakan kalau kita percaya Tuhan itu seolah kita menafikan pentingnya sains. The notion that belief in creator God who create and who upholds the universe would bring science to an end is frankly fallacious. Jadi meyakini Tuhan ada dan itu bisa menghentikan sains, oh itu falasi itu. Itu logika cacat itu. Emang tahu nggak kenapa katanya? Believing that the engine of the car had been designed by Mr. Ford would not stop anybody from investigating scientifically how the engine worked. Jadi meyakini bahwa sebuah mobil itu, mesin mobil itu didesain oleh seseorang namanya Ford. Anda percaya nih bahwa desainer mobil ini namanya Ford. Itu nggak menghalangi orang untuk meneliti komponen mobil itu sendiri gitu loh. Jadi kalau Anda percaya Tuhan, itu nggak akan menghalangi Anda untuk menjadi saintis sejati. Karena Tuhan itu adalah sebab utama di balik keterlahiran alam semesta ini. Nah, keyakinan itu nggak menghalangi kita untuk meneliti alam. Jadi kalau Anda percaya mobil Toyota dibuat oleh si fulan, apakah itu artinya Anda berhenti jadi seorang bengkel, jadi seorang tukang bengkel? Ya nggak usah gitu loh. Jalan sains jalan, akidah jalan, tapi Anda harus buktikan. Karena di luar sana ada orang-orang yang menolak akidah semacam ini. Bagaimana cara membuktikannya kalau nggak punya sandaran rasional? Mereka nggak percaya Quran, nggak percaya hadis. Satu-satunya jalan untuk membuktikan dan meyakinkan mereka secara rasional itu adalah hukum akal. Sayangnya beliau tadi bukti itu Anda mengatakan Tuhan itu nggak bisa diindrawi, hanya bisa dengan rasional. Buktikan sekarang keberadaan saya secara rasional. Yo, Anda gak usah dibuktikan secara rasional. Indra saya sudah memastikan keberadaan Anda. Itu namanya qiyas ma'al farik gitu loh. Allah mau wajibul wujud ghairu mahsus. Allah itu zat yang wajibul wujud yang tidak terindra. Beliau terindra. Sudah. Oh, bisa disamakan. Ya, okay. Sekian. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya Pak Guru Gembul, silahkan merespon 10 menit. Tolong acungkan tangan, ada orang nggak yang di sini sadar bahwa di antara sekian banyak perdebatan, sebenarnya kita tuh memperdebatkan hanya pada masalah konsep, padahal ujungnya sepakat. Tolong acungkan tangan, siapa yang sadar itu? Sadar bahwa sebenarnya pada dasar-dasarnya kita tuh sepakat, yang membedakannya itu adalah kita membawakan dengan gaya yang berbeda, beliau dengan referensi yang sangat banyak, saya mah siapa tuh, cuman YouTuber. Tapi sebenarnya misalkan seperti ini ya, beliau berulang-ulang mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya katakan. Beliau mengatakan berulang-ulang bahwa saya memahami ilmiah itu hanya secara empirisme saja, tidak secara rasional. Ya tidak, saya memahami yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah diawali dengan konfirmasi atas indrawi terhadap sebuah pengetahuan. Nah, kemudian nanti diuji secara empiris dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bahkan itu pun tidak mungkin bisa menjangkau kebenaran yang hakiki. Pada bagian itu sepakat ya? Sepakat? Bahwa ilmiah itu tidak mungkin bisa menjangkau sesuatu yang hakiki, disepakati ya?
Oke, disepakati. Nah, karena Allah itu adalah sesuatu yang hakiki, maka bahkan dengan pengujian empirisme dan pengujian rasional sehingga kita sebut sebagai sesuatu yang ilmiah, itu tidak mungkin bisa menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Sepakat gak? Bahwa ilmu manusia dan jangkauan manusia, metodologi ilmu manusia itu tidak mungkin bisa menjangkau zat Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ya? Oh, tidak. Gimana? Apa? Zat Allah bisa dijangkau secara rasional. Iya, sifatnya. Iya, maksudnya saya tuh terbilang berkata-kata, mengatakan berulang-ulang. Saya tidak tahu kenapa ada polemik seperti ini, karena saya bilang, saya bahkan memisahkan antara zat Allah dengan sifat Allah. Saya bilang gitu berulang-ulang kan? Ya, makanya sok, ada nggak yang bertentangan dengan klaim saya bahwa satu yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah awal mulanya dibuktikan secara indrawi, kemudian disetujui dengan empirisme. Tapi bahkan setelah itu pun maka Allah tidak akan terjangkau, zat Allah ya, zat Allah tidak akan terjangkau oleh pengetahuan dan metodologi manusia. Setuju nggak itu? Setuju ya? Setuju kan? Oke, 2 poin. Kemudian yang ketiganya itu adalah bahwa Allah itu menghendaki agar kita hanya fokus kajian-kajian itu pada sesuatu yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda Allah, tanpa mengusik zat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita fokusnya pada ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan. Tetapi tentang zat Allah Subhanahu wa taala, kita percaya apa adanya, sami'na wa ata'na. Setuju nggak itu? Apa? Jumping conclusion. Oke, apa? Ya, oke. Terima kasih. Jadi gini, yang saya maksudkan tentang akidah itu adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatannya. Jadi kita luruskan, yang dimaksud dengan akidah versi saya itu adalah tentang Allah, tentang zat Allah dan tentang perbuatan-perbuatannya. Versi saya. Iya. Ya, makanya itu versi saya. Oke, tenang. Oh, tenang dulu, tenang. Oke, makanya saya silahkan, ada yang nggak setuju nggak? Kan tadi itu jumping. Oke, kemudian saya katakan, saya jelaskan, saya eksplanasikan bahwa yang saya pahami tentang akidah itu adalah tentang zat Allah dan perbuatan-perbuatannya. Sehingga apapun yang saya katakan tadi tentang akidah itu adalah menyangkut masalah-masalah seperti itu. Nah, versi saya, oke, ada nggak yang tidak setuju dengan itu? Oke? Akang silahkan, Kang. Pertanyaan. Iya, makanya saya bilang gitu. Jadi ini tuh sebenarnya dari awal tuh kita tuh bersepakat. Makanya saya heran, kita tuh ternyata berbeda pendapat itu hanya pada soal diksi-diksi, hanya pada konsep-konsep. Enggak. Oke, nanti kita diskusikan ya. Tapi inti apa? Saya nggak mengklaim setuju, saya tanya ada nggak yang nggak setuju gitu. Oh, nggak setuju. Oke, tidak setuju pada bagian mana? Saya misalkan mengatakan sekali lagi ya, bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipahami dan diketahui bahkan oleh metodologi ilmiah. Itu bagian mana yang tidak setujunya? Metode ilmiah itu adalah metode pembuktian rasional dan empirisme. Coba buka Google aja. Enggak, saya gak pakai referensi. Saya pernah menjelaskan bahwa ya makanya silahkan aja konfirmasi langsung aja. Aduh maaf. Silahkan sekarang konfirmasi, silahkan buka apa yang dimaksud dengan metodologi ilmiah. Kan saya bilang, saya tidak mengklaim kebenaran, saya bahkan tidak mengklaim otoritas keilmuan. Tidak seperti Ustadz tadi itu. Saya bilang sejak awal, silahkan konfirmasi ke akang-akang, ke teteh-teteh. Kalau tidak bisa silahkan langsung googling. Nah itu ada yang googling, silahkan. Apakah metodologi ilmiah itu artinya adalah pembuktian secara empirisme dan rasional atau tidak? Silahkan googling. Coba cek aja langsung. Karena saya gak pernah bawa otoritas dalam hal ini. Saya ngajak diskusi secara terbuka.
bukan mengajak orang untuk ini otoritasnya dari sini, enggak. Saya mau bukan siapa-siapa. Oke, ada yang mau membantah dengan yang tadi? Ya memang tidak terdefinisikan. Bagus. Saya menjelaskan sejak awal, misalkan ya, ketika saya mengutip pernyataan Imam Malik bahwa Allah istiwa, misalkan, saya di situ menegaskan pernyataan Imam Malik bahwa jangan bertanya soal bagaimana. Itu kan pasti tentang zatnya. Saya nggak mungkin itu berbicara tentang ciptaan dan lain sebagainya. Kan enggak. Jadi sebenarnya definisi akidah yang saya pahami adalah bahwa terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah dan zat-zat Allah, maka saya tidak akan membicarakannya dan saya tidak akan percaya pada pembuktian ilmiah. Gitu. Kalau misalkan nanti ada definisi yang lain bahwa yang dimaksud dengan akidah itu adalah sampai rentetan-rentetan belakangnya, misalkan tentang alam akhirat itu begini dan begitu dan sebagainya, ya silahkan saja. Tapi dalam diskusi ini saya menekankan tentang zat Allah yang saya sucikan sesuci-sucinya, setransenden-transendennya, sehingga saya mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Bohong sama rakyat. Bahar bin Smith orang yang pertama akan melawan Yadi dan wakilnya, saudara-saudara. Saya orang pertama yang akan memimpin kalian datang ke kantor bupati. Kita turunkan sama-sama, saudara-saudara. Sekarang oke, masyarakat dukung. Tapi kalau nanti jadi khianat sama rakyat, urusan sama Bahar bin Smith. Saya pimpin, kalian siapin batu, siapin obor, apa kita bareng-bareng ke kantor bupati. Menyikapi pilgub atau pilbub, pemilihan gubernur atau pemilihan bupati. Saudara-saudara, saya adalah orang yang tawassut, orang yang tawazzun, orang yang di tengah, orang yang insaf. Saya hanya ingin memberikan nasihat kepada kalian. Baik pemilihan gubernur atau pemilihan bupati atau apapun itu. Segala macam pemilihan. Jikalau andaikan ada 4, 3, 2 atau 5 atau berapapun calon. Seumpama di Jawa Barat ada berapa? 4. Enggak, Jawa Barat berapa? Jawa Barat ada 4 calon. Kita lihat calon pertama, calon kedua, calon ketiga, calon keempat. 4-4-nya baik. Andaikan kalau 4-4-nya baik, maka pilih yang paling baik dari 4 tersebut. Paham? Paham? Nah terus, andaikan 2 bangsat, 2 baik. Maka yang 2 bangsat ini hilangin dulu. Berarti tinggal 2 yang Nah di antara 2 yang baik, lihat mana yang paling mana yang paling membawa maslahat, mana yang paling banyak membawa manfaat, mana yang paling bertakwa kepada Allah, mana yang paling taat kepada Allah, mana yang paling takut kepada Allah. Itu yang kalian pilih. Nah terus Beb, kalau 4-4-nya bangsat gimana? Kalau 4-4-nya bajingan gimana? Kalau 4-4-nya buruk gimana? Apakah kami harus golput? Jangan. Kalau kalian golput, kalau kalian gak milih, bisa jadi yang jadi ada yang paling bangsat nanti. Betul? Betul? Jadi kalau 4-4-nya buruk, 4-4-nya biadab, 4-4-nya bajingan, udah memang bahasa saya begini, gak pedulilah. Ya kalau lembutnya buruk, kasarnya bangsat gitulah. Maka kalau 4-4-nya buruk, pilih yang paling ringan keburukannya. Paham? Pilih yang paling ringan kerusakannya. Paham? Pilih yang paling ringan mafsadatnya. Dan yang lebih tahu itu ya kalian, bukan saya. Iya kan? Ada 4 nih calon gubernur. Ya. 1, 2, 3, 4. Ada 1 gubernur, Deddy Mulyadi calon. Kalian udah tahu dia bagaimana dulu waktu mimpin Purwakarta? Udah tahu belum? Udah tahu kan? Bagaimana dia? Sifat dia. Taat gak sama Allah? Jujur aja taat gak? Patuh gak?
atau berbuat musyrik? Yang keras. Jangan takut. Yang keras. Berarti pilih nggak? Pilih nggak? Pilih nggak? Berarti jikalau ada 4, anggaplah 4-empatnya ini bangsat. Tapi ada yang paling bangsat nih sumpama, si Dedi. Karena apa? Dia musyrik. Dan menebar kemusyrikannya. Mending kalau musyrik sama dirinya sendiri. Berarti jangan dipilih. Nah, pilih antara 3 ini aja. Yang paling ringan kebangsatannya siapa, saudara-saudara? Paham? Paham? Nah, begitupun pemilihan bupati. Ada berapa di sini? 4. 4 juga. Nah, lihat dari 4 tadi nih. Yang meneruskan perjuangan Dedi untuk membawa kemusyrikan, menyebarkan kemusyrikan, atau tetap mempertahankan kemusyrikan di Purwakarta, yang mana? Berarti jangan dipilih. Udah gampang kan? Simple kan? Mana berapa? 1 yang meneruskan. Atau ada 2? Atau ada 3? Atau semuanya? Ada berapa? Iya, Anda tanyakan tuh ada berapa? Yang terindikasi. 1. Nah, berarti sisa 3. Kalau 3 ini mau dianggap baik, pilih yang paling baik. Kalau 3 ini mau dianggap buruk, pilih yang paling ringan keburukannya. Paham? Paham? Tapi jikalau tadi Kiai Said Joban telah menjelaskan bahwasanya ada salah satu calon yang apa? Berkomitmen dengan ulama, merubah Purwakarta menjadi kota santri, menghilangkan kemusyrikan, menerapkan perda syariah, membangun Purwakarta lebih maju, mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, maka pilih itu. Tapi ingat, kalau nanti andaikan jadi, ya, terus khianat sama rakyat, bohong sama rakyat, Bahar bin Smith orang yang pertama akan melawan Yadi dan wakilnya, saudara-saudara. Saya orang pertama yang datang ke Ustaz Said Joban untuk marah-marah. Saya orang pertama yang akan memimpin kalian datang ke kantor bupati. Kita turunkan sama-sama, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Saya begitu Pak calon wakil. Karena harus adil. Oke. Sekarang oke, masyarakat dukung. Tapi kalau nanti jadi khianat sama rakyat, urusan sama Bahar bin Smith. Saya pimpin, kalian siapin batu, siapin obor, apa, kita bareng-bareng ke kantor bupati ya. Betul. Tapi mudah-mudahan amanat. Mudah-mudahan amanat insya Allah. Karena yang saya tahu, kalau orang Purwakarta asli itu insya Allah amanah. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah mudah urusan dunia akhiratnya. Wassalamualaikum Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, sebelum saya tutup, ya, nanti andaikan selesai acara, kepolisian mau datang ke panitia, jangan datang ke panitia, jangan. Ya, jangan datang ke panitia, jangan ancam panitia, jangan teror panitia, jangan. Kalau mau datang, datang ke saya, Bahar bin Smith. Ancam saya, teror saya, karena saya mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saudara-saudara. Kalau mau penjarakan, jangan penjarakan panitia, penjarakan Bahar bin Smith. Saya tanggung jawab dunia akhirat atas apa yang saya sampaikan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada yang membantahnya? Ada ya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Iya, iya. Kedengaran kok. Oh iya, iya. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya mungkin Pak Guru memang betul kata Pak Nurudin ya, bahwa kita di sini harus memberikan rujukan dari apa yang kita bahas, karena kita harus melakukan definisi secara jelas dulu apa yang kita bahas dari objeknya, kemudian
baru kita bisa membahas detailnya secara terperinci. Kenapa? Karena yang pertama tadi misalkan Pak Guru ketika bilang Imam Malik tidak pernah membantah terkait Tuhan tidak bisa dijangkau. Imam Ahmad juga sama mengatakan bahwa Tuhan juga tidak bisa dijangkau karena beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, kan begitu ya. Imam Malik berkata jangan bertanya. Oke, Imam Malik bertanya jangan bertanya. Terus kemudian Imam Ahmad juga menolak ketika ditanya Al-Quran adalah firman Allah. Cuman masalahnya di sini Pak Guru sepertinya melakukan logical fallacy, cherry picking. Kenapa? Karena pernyataan-pernyataan Pak Guru terkait hal tersebut itu belum tentu keyakinan Imam Ahmad, keyakinan Imam Malik itu sama dengan keyakinan Pak Guru ketika Pak Guru mengutip beliau. Jadi misalkan Pak Guru tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dijangkau atau tidak boleh bertanya tentang zat Tuhan, misalkan seperti itu. Nah, apakah Imam Malik ketika mengatakan seperti itu sebelumnya secara definisi, secara akidah, secara beliau keilmuan dari sisi ilmiahnya atau dari sisi beliau mengakui diri sebagai seorang muslim itu sama dengan pemikiran Pak Guru ketika Pak Guru mengatakan hal yang sama? Karena apa tadi? Karena misalkan Pak Guru juga mengatakan tadi di kitabnya Imam Al-Ghazali. Saya baca kitab Tahafut Al-Falasifah itu yang membahas tentang para saintis, karena zaman dulu kan saintis disebut dengan filsafat naturalis kan. Nah, di dalam kitab tersebut filsafat Tahafut Al-Falasifah itu beliau juga menggunakan ilmu kalam, ya kan. Terus kemudian juga di dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, Pak Guru kan bilang bahwa Imam Al-Ghazali itu tobat dari ilmu kalam, padahal tidak sama sekali. Di dalam Tahafut Al-Falasifah beliau sangat menggunakan ilmu kalam. Kemudian di dalam kitab beliau yang kedua juga di Al-Iqtisad fil I'tiqad, nah itu juga beliau menggunakan ilmu kalam yang secara fundamental dilakukan agar itu bisa membuat bantahan dan bukti yang paling bagus secara ilmiah. Satu lagi Pak, sedikit Pak. Iya. Satu lagi Pak, satu lagi sedikit aja. Nah, yang tadi beliau bilang bahwa Imam Al-Ghazali bertobat dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, beliau bukan bertobat dari ilmu kalam, bukan sama sekali bertobat. Tapi beliau mengatakan bahwa yang namanya ilmu kalam itu hanya bisa digunakan untuk berbantah-bantahan secara logis, tapi untuk mencapai kebenaran hakiki, beliau itu menggunakan kitab tasawuf, makanya beliau mengasingkan diri ketika beliau jadi rektor waktu itu kan. Nah, begitu Pak yang saya maksud itu. Terima kasih. Iya, jadi sama kan sebenarnya? Beda apa? Jadi beliau mengatakan bahwa Al-Ghazali menganggap bahwa ilmu kalam itu tidak bisa menjangkau pada sesuatu yang berhubungan dengan Allah, sehingga beliau memilih tasawuf. Jadi gimana? Ulang, kasih lagi mic-nya. Oke. Jadi gini Pak, di dalam Islam itu kan ada yang namanya Kok saya yang debat jadinya Pak? Enggak, ini meluruskan perspektif. Karena dari narasumbernya tadi ya. Enggak, oke, baik. Jadi di dalam kitab Islam, di dalam Islam itu kan ada yang namanya hukum jurisprudensi ya, atau fikih. Nah, di dalam fikih kita tuh nggak ngurusin tentang dosa, tentang pahala, tentang surga, tentang neraka, itu enggak. Fikih itu membahas tentang tata cara bagaimana kita sholat dan lain sebagainya. Nah, Imam Al-Ghazali pun beliau adalah orang yang ahli dalam ibadah kan, atau dalam fikih, yang beliau juga bikin kitab yang namanya Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Bidayatul Hidayah gitu. Nah, ketika kita mengatakan fikih, bukan berarti kita ini sholat tidak mengharap surga gitu Pak. Maksudnya, jadi ketika misalkan kita sholat nih, rukun sholat kita tahu nih hukum-hukumnya. Nah, Imam Al-Ghazali itu mengkritik orang-orang fikih yang terus-terusan berdebat dengan hukum-hukum fikih, tapi ketika orang tersebut itu merasa bahwa ketika dia sudah mencapai rukun-rukun sholat, artinya dia sudah merasa yakin bahwa sholat dia sudah diterima gitu. Nah, maka dari itu beliau dari situ mengasingkan diri untuk mengetahui kira-kira kesucian saya itu hakikatnya sampai mana. Jadi ada bedanya Pak antara beliau itu tadi ketika mengatakan ilmu kalam itu tidak bisa mencapai kebenaran hakiki, tapi beliau itu bukan berarti menegasikan kebenaran hakiki itu bisa dicapai oleh ilmu kalam. Itu beda. Dari mana? Bukan berarti itu tahu dari mana? Ya, itu dari rumusan Imam Al-Ghazali Pak. Jadi iya. Oke. Makanya saya bilang jadi, tolong bawa referensi gitu. Ya, biar kita tahu dalil teksnya gitu Pak. Terima kasih banyak. Ya, oke lah. Tapi balik lagi lah. Simpel aja Pak. Apa? Ya oke, terakhir ya.
Oke, sekali lagi ya, ini saya juga heran kenapa bisa menjadi seperti ini. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sudah umum kita ketahui. Saya tidak mau kesana kesini seperti yang tadi ditudingkan. Saya tetap balik lagi pada judul awal. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia? Apakah bisa diuji secara ilmiah? Saya mengatakan tidak, gitu kan? Nah, ya itu dasarnya itu. Kalau misalkan nanti ada turunan-turunan perdebatan sekitar apakah akidah yang dimaksud itu menyangkut begini dan begitu, saya jelaskan di awal definisi akidah yang saya pahami adalah begitu. Jadi klaim saya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi yang mana Ustadz Nurdin sangat-sangat cerdas ya. Dan di sini Guru Gembul mengakui kesalahan, mengakui ya kehebatan dari Ustadz Nurdin dan mengakui debat kemarin kalah ya. Dan tadi juga Ustadz Nurdin sempat mengatakan tentang debat Guru Gembul di Rubito Halawiyah yang menurut beliau ya Guru Gembul sedikit kurang ini ya, intinya ya kurang ilmiah seperti itu ya. Nah, dan tadi pun isi debatnya sangat-sangat ilmu semua ya, tentang ketauhidan kita ya. Dan juga ada Habib Bahar bin Smith yang mana menasihati calon wakil bupati di Purwakarta, yang mana jangan sampai kalau sudah jadi lupa, awal-awal didukung, pas sudah jadi berkhianat. Habib Bahar bin Smith yang pertama turun untuk ikut menurunkan bupati tersebut. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, itu informasi kali ini, semoga bisa dapat manfaatnya. Terima kasih, semoga saya selalu amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.